Assalamualaikum. Selamat datang dalam program Children Corner Bersama kami, Fala dan Fakih. Emangnya benua ini warna coklat? Kok nggak bulan? Oh iya, Daftar. ini benua apa? Afrika bukan? Bukan. Sepertinya benua Amerika. Kalau negara India ada di benua mana ya? Negara India ada di benua Asia, sama dengan Indonesia. Adik-adik sedang apa berkerumun? Ajak kakak dong. Kak Erwin sudah datang. Tidak terdengar salam, tiba-tiba sudah ada duduk rapi di depan. Oh iya, kakak jadi lupa gara-gara melihat adik-adik berkerumun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Children Corner, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program kesayangan kita Children Corner bersama kakak Muhammad Arifin. Langsung saja yuk, kita mulai pembahasan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedang membahas apa sih? Kelihatannya seru sekali. Ini loh Kak, tadi kita sedang melihat peta dunia. Lalu ada apa dengan peta dunia? Ada yang mau keliling dunia ya? Tidak Kak, saya sedang senang menghafal nama-nama negara di setiap benua. Lalu bagaimana? Sudah hafal? Belum Kak, banyak. Kak Arifin, benar kan kalau negara India itu ada di benua yang sama dengan kita? Benar sekali, Fala. Negara India memang berada di benua Asia, tepatnya di benua Asia bagian selatan. Sedangkan Indonesia berada di benua Asia bagian tenggara. Ternyata benua Asia masih dibagi-bagi lagi ya Kak. Iya dong. Nah, contohnya Asia bagian tenggara. Ada Indonesia, Malaysia, Brunei, Filipina, Kamboja, dan ada beberapa lagi. Lalu di bagian selatan ada negara India, Pakistan, Sri Lanka, Afghanistan, dan lain-lain. Oh, banyak ya Kak. Kalau benua itu sendiri ada berapa Kak? Benua di bumi ada 7 Mujib. Kakak punya video nih penjelasan tentang 7 benua ini. Yuk kita simak. Tahukah kamu, di bumi ini ada 7 benua? Yuk kita cari tahu. Benua adalah bagian bumi berupa tanah atau daratan yang sangat luas, sehingga bagian tengah benua itu tidak mendapat pengaruh langsung dari angin laut. Nah, teman-teman, di bumi yang kita tempati sekarang, terdapat 7 benua. Konon, menurut Alfred Wegener, dahulu, benua di bumi hanya ada satu benua yang disebut Pangea. Namun, karena adanya pergeseran lempeng bumi, maka benua menjadi 7 bagian, yaitu Asia, Australia, Eropa, Afrika, Amerika Utara, Amerika Selatan, dan yang terakhir adalah benua Antartika. Ayo kita bahas, benua yang pertama adalah benua Asia. Benua Asia merupakan benua terbesar karena benua Asia meliputi sepertiga dari luas daratan di bumi. Dengan lebih dari 45 negara yang berada di benua Asia. Wah, luas sekali ya. Benua Asia juga merupakan benua yang memiliki populasi penduduk paling banyak. 2 negara di benua Asia yaitu Cina dan India merupakan urutan 1 dan 2 negara dengan populasi yang paling banyak di dunia. Benua Asia juga benua yang memiliki gunung tertinggi yaitu Gunung Everest. Binatang-binatang langka seperti yak, babi rusa, komodo, dan lain-lain. Benua Asia dikelilingi oleh Samudra Pasifik, Samudra Hindia, dan Samudra Arktik. Benua kedua adalah benua Australia, yang juga merupakan suatu negara. Benua ini biasa dikenal dengan Australia dan Oseania, jika meliputi pulau-pulau kecil di sekitar benua Australia. Benua Australia terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia.
Di Australia juga terkenal dengan jumlah kanguru yang sangat banyak. Tempat-tempat terkenal di Australia diantaranya adalah Opera House di Sydney dan Great Barrier Reef. Dan teman-teman, tahu tidak? Aborigin adalah suku asli dari benua Australia. Benua ketiga adalah Afrika, yang terletak di antara pertemuan Atlantik dan Samudra Hindia. Terdiri dari 54 negara berbeda loh. Afrika memiliki keindahan gurun Sahara terluas dan Sungai Nil yang merupakan sungai terpanjang di dunia. Benua Afrika juga tempat hewan-hewan buas tinggal, seperti singa dan zebra. Selanjutnya adalah benua yang keempat yang merupakan benua kecil, benua Eropa. Benua Eropa terdiri lebih dari 50 negara merdeka. Benua Eropa juga memiliki negara terkecil di dunia, yaitu Vatikan. Benua Eropa juga benua di mana terletaknya menara paling terkenal, yaitu Menara Eiffel. Saatnya berpindah ke benua terbesar ketiga, yaitu Amerika Utara. Dikelilingi oleh Samudra Arktik di utara, Samudra Atlantik di sebelah timur, sebelah selatan oleh Laut Karibia, dan di sebelah barat oleh Samudra Pasifik. Benua Amerika Utara ini terdiri dari 23 negara, seperti USA, Kanada, dan Meksiko. Amerika Utara memiliki tempat yang terkenal, yaitu Grand Canyon dan air terjun Niagara. Benua yang keenam adalah Amerika Selatan. Benua ini terdiri dari 12 negara berdaulat. Amerika Selatan juga memiliki hutan Amazon dan Machu Picchu sebagai tempat-tempat terkenal di wilayah Amerika. Dan binatang-binatang unik seperti anaconda, piranha, dan caiman hitam. Dan akhirnya benua yang terakhir adalah benua Antartika. Benua Antartika hampir seluruhnya tertutup oleh es. Dan suhunya bisa turun hingga di bawah minus 18 derajat Celcius. Tempat-tempat dingin seperti ini ternyata adalah rumah bagi banyak spesies seperti anjing laut, walrus, penguin. Itu dia penjelasan mengenai 7 benua di bumi. Semoga teman-teman dapat mengetahuinya. Bagaimana adik-adik? Sudah ada gambaran tentang benua-benua yang ada di bumi kita atau belum? Wah, benar-benar luas ternyata bumi kita ini, teman-teman. Iya Farhan, begitu melihat video tadi, Fala jadi ingin keliling dunia rasanya. Mau melihat keagungan Allah secara langsung, pergi ke air terjun Niagara, savana, dan lain-lain. Iya, benar Falah. Raffi juga ingin bepergian ke setiap negara, tapi pasti perlu uang yang banyak ya, Kak Arifin. Pastinya Fala, Raffi. Tapi kan tidak ada yang tidak mungkin ya. Kalau Allah Ta'ala berkehendak, pasti bisa terwujud. Bisa saja karena pekerjaan yang mengharuskan pergi ke negara-negara lain, kan enak bisa pergi tanpa biaya sendiri. Kalau Fakih, keliling Indonesia aja dulu deh, Kak. Indonesia juga luas dan banyak daerah bagus-bagus yang bisa dikunjungi, Kak. Duh, Kak Falah, jangankan keliling dunia atau Indonesia, keliling provinsi tempat tinggal Mujib aja belum. Ngomong-ngomong tentang bepergian keliling dunia, adik-adik sudah ada yang tahu belum? Doa bepergian keluar rumah dan doa kembali ke rumah setelah bepergian. Damar tahu dong Kak, walau tidak berkeliling dunia, tapi kan tetap keluar rumah juga. Walau akhir-akhir ini jarang keluar karena pandemi COVID-19. Kalau Fakih, doa keluar rumah untuk bepergiannya sih ingat. Tapi kalau kembali ke rumahnya, suka lupa Kak Arifin. Apalagi kalau keluar rumahnya untuk main. Dan akhirnya lapar karena capek. Ketika pulang, terbayang makanan yang ada di rumah. Jadi buru-buru pulang dan lupa baca doa deh. Fakih beralasan aja nih. Mau bagaimanapun, usahakan untuk tetap membaca doa, baik pergi ataupun kembali ke rumah ya adik-adik. Nah, sekarang kita pelajari lagi ya, biar semuanya bisa ingat kembali. Siap adik-adik? Siap, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antas sahibu fi safari wal khalifatu fi ahli. Allahumma inni a'udzubika min wa'tha'is safar
wa kabbatil manzor wa su'il manqalabi fil mali wal ahli. Artinya, ya Allah, Engkau teman dalam bepergian dan yang mengurusi keluargaku. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kelelahan dalam bepergian, pemandangan yang menyedihkan, dan perubahan yang jelek dalam harta dan keluarga. Nah, sekarang giliran adik-adik yang ada di studio serta adik-adik yang ada di rumah ya untuk mengulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antas sohibu fi safari wal khalifatu fi ahli. Allahumma inni a'udzubika min wa'sa'is safari wa kabbatil manzori wa su'il manqalabi fil mali wal ahli. Artinya, ya Allah, Engkau teman dalam bepergian dan yang mengurusi keluargaku. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kelelahan dalam bepergian, pemandangan yang menyedihkan dan perubahan yang jelek dalam harta dan keluarga. Amin. Sekarang doa kembali ke rumah dari bepergian ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Artinya, dengan nama Allah kami masuk ke rumah, dengan nama Allah kami keluar darinya, dan kepada Tuhan kami bertawakal. Karena Fakih yang suka lupa baca doa kembali ke rumah setelah bepergian, jadi kali ini Fakih ya yang ngulangi doanya. Siap, Karipin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Artinya, dengan nama Allah kami masuk ke rumah, dengan nama Allah kami keluar darinya, dan kepada Tuhan kami bertawakal. Gimana Karipin? Fakih hafal kan? Iya hafal, tapi jangan lupa ya dibaca ketika kembali ke rumah, jangan beralasan terburu-buru lagi. Karifin, kalau Farhan untuk doa keluar dari rumah suka baca yang lebih pendek. Yang mana Farhan kalau kakak boleh tahu? Farhan bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwwata illa billah. Artinya, dengan nama Allah, aku bertawakal kepadanya dan tiada daya dan kekuatan kecuali karena pertolongan Allah. Amin. Begitu doa yang Farhan bacakan kalau keluar dari rumah. Boleh kan Kak Arifin? Tentu boleh Farhan. Yang terpenting, apapun yang kita lakukan harus berdoa terlebih dahulu. Selain untuk membuat kita selalu mengingat Allah Ta'ala, juga untuk menghindarkan kita dari segala sesuatu yang tidak baik atau juga perbuatan yang sia-sia. Kak Arifin, Mujib mau cerita nih. Seperti yang Mujib sampaikan di awal tadi. Bukannya tidak berkeinginan untuk berkeliling dunia atau Indonesia. Jadi Mujib tuh suka gelisah kalau bepergian jauh, Kak. Takut naik pesawat ya? Hayo ngaku. Iya Farhan, jadi sebenarnya Mujib punya keinginan dari dulu pergi ke London untuk mengikuti jalsah dan bermulakat dengan huzur Ayadullah Ta'ala bin Nasiril Aziz. Wah, Falah juga. Lalu, Mujib takut ya karena sering gelisah di perjalanannya. Iya, Mujib takut membayangkan berada di ketinggian ribuan kaki di dalam besi dengan berat bertonton membuat Mujib gelisah. Seandainya ke London bisa naik bis ya Mujib, pasti milih naik bus. Ya nggak mungkin juga Farhan, ada-ada saja. Dikira Indonesia London itu sama dengan Bogor Garut. Bukan bus antar provinsi lagi ya kak, tapi antar benua kan.
Sudah, jangan tertawa terus. Kalau masalah gelisah akan sesuatu, tidak Mujib saja kok. Pasti teman-teman yang lain juga pernah merasakannya. Benar Kak Arifin, malah Falah tanpa sebab apa-apa kadang bisa merasa gelisah. Biasanya kalau sudah merasa gelisah, Falah baca doa Kak Arifin. Nah, itu dia yang harus adik-adik lakukan ketika merasa gelisah, yaitu berdoa. Sudah pada tahu kan? Doa ketika merasa gelisah, gundah, dan berduka? Pernah tahu Kak, tapi Raffi belum hafal. Ya sudah, kita belajar doanya ya. Karena Falah sudah hafal doanya, maka Falah terlebih dahulu membacakan doa dan artinya. Setelah itu adik-adik semua ulangi lagi ya. Baik Kak. Ayo Falah, bacakan doa saat merasa gelisah, gundah, dan berduka beserta artinya ya. Baik Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzni wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijali. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari keluh kesah dan kesedihan, dan aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan, dan aku berlindung kepadamu dari sifat bakhil dan penakut, dan aku berlindung kepadamu dari cengkraman hutang dan orang-orang yang suka menindas. Wah, Falah benar-benar sudah hafal sekali. Ayo adik-adik, kita ulangi lagi doanya bersama-sama ya. Jangan mau kalah dengan Falah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzni wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijali. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari keluh kesah dan kesedihan, dan aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan, dan aku berlindung kepadamu dari sifat bakhil dan penakut, dan aku berlindung kepadamu dari cengkraman hutang dan orang-orang yang suka menindas. Amin. Jadi begitu ya adik-adik, kalau kita merasa gelisah, jangan lupa baca doanya. Kita cukupkan dulu ya pembahasan kita pada hari ini. Adik-adik di rumah, sudah saatnya nih kita pamit. Jangan lupa terus saksikan program kesayangan kita Children Corner, dan jangan lupa follow semua akun media sosial MTA Indonesia. Kakak Muhammad Arifin beserta seluruh kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, sudah saatnya kita mengulas apa saja yang kita pelajari hari ini. Hari ini kita mempelajari mengenai banyaknya benua di dunia. Benua di dunia ada 7, yaitu Asia, Australia, Eropa, Afrika, Amerika Utara, Amerika Selatan, dan yang terakhir adalah Antartika. Yang masing-masing memiliki keunikan dan ciri khas masing-masing. Seperti benua Asia yang memiliki negara dengan penduduk terpadat di dunia. Australia yang memiliki jumlah kanguru yang sangat banyak. Eropa dengan negara terkecil di dunia yaitu Vatikan. Afrika yang memiliki savana dan sungai terpanjang di seluruh dunia. Lalu Amerika Utara memiliki tempat terkenal
seperti Grand Canyon dan air terjun Niagara. Amerika Selatan dengan kehebatan Amazon dan binatang-binatang unik seperti anaconda, piranha, dan kaiman hitam, serta tidak lupa benua terakhir yaitu benua Antartika yang hampir seluruh pulaunya tertutup es dan suhunya bisa turun di bawah minus 18 derajat Celcius. Pasti dingin ya adik-adik? Nah, selanjutnya kita belajar mengenai doa ketika hendak bepergian, doa ketika pulang ke rumah setelah bepergian, dan juga doa saat merasa gelisah, gundah, dan berduka. Yuk kita bacakan kembali. Doa ketika hendak bepergian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta sahibu fi safari wal khalifatu fi ahli. Allahumma inni a'udzu bika min wa'tha'is safar wa kabbatil manzar wa su'il manqalabi fil mali wa ahli. Artinya, ya Allah, Engkau teman dalam bepergian dan yang mengurusi keluargaku. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kelelahan dalam bepergian, pemandangan yang menyedihkan, dan perubahan yang jelek dalam harta dan keluarga. Doa ketika pulang ke rumah setelah bepergian. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Artinya, dengan nama Allah kami masuk ke rumah, dengan nama Allah kami keluar darinya, dan kepada Tuhan kami bertawakal. Dan yang terakhir adalah doa saat merasa gelisah, gundah, dan berduka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal huzn wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl wa a'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari keluh kesah dan kesedihan, dan aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan, dan aku berlindung kepadamu dari sifat bakhil dan penakut, dan aku berlindung kepadamu dari cengkraman hutang dan orang-orang yang suka menindas. Nah adik-adik, itulah hal yang kita pelajari hari ini. Semoga menambah wawasan adik-adik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.